Hidup Yesus. Hidup Yesus. Yesus hidup. Puji Tuhan, kita kembali lagi boleh bertemu dalam pemberitaan firman Allah dalam seri Hikmat Immanuel, di mana saat ini saya berbicara di dalam arti daripada Immanuel, yaitu Allah menyertai kita. Saya berbicara tiga huruf terakhir ya sebelum akhir daripada kata kita, yaitu I. Ya. Saya ingin baca di dalam Yesaya 52 ayat 7. Yesaya 52 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Nah, ini adalah sesuatu yang luar biasa, ya. Dimana kalau kita baca ayat ini di dalam salinan atau terjemahan yang lama, dikatakan di sana bahwa betapa elok kaki orang yang memberitakan Injil. Nah, ini artinya keelokan bukan karena wajah yang dirawat dengan rapi, dengan bagus di salon, rambut yang ditata rapi di salon, ya. Bahkan sekarang turun lagi, bukan rambut, muka, kuku lagi. Habis kuku, tangan, kuku, kaki, apalagi semua dirawat untuk mendapatkan keelokan atau kecantikan. Betul, itu tidak salah. Tetapi menurut Alkitab bukan itu yang elok. Yang elok itu adalah telapak kaki, ya, orang yang pergi beritakan Injil. Karena apa? Kita melihat di sini bahwa pembawa kabar baik, dia mendapatkan satu kehormatan sebenarnya, ya. Kehormatan dari siapa? Dari Tuhan. Mewakili dia. Ketika Yesus disalib, dia mati, kemudian naik ke sorga. Dia utus murid-muridnya pada waktu dia naik ke sorga. Nah, ketika dia naik ke sorga, dia utus orang-orang yang percaya kepadanya untuk pergi. Dan pergi itu, dia katakan indah kepergian itu. Yaitu dia ambil satu contoh mengenai kaki orang yang pergi. Kalau sekarang kan sudah modern, ya. Kalau dulu harus pergi jalan, pakai keledai, pakai kuda. Sekarang kan sudah enggak, pakai mobil, pakai motor, pakai pesawat, pakai kereta dan seterusnya. Tetapi seringkali kita sudah terlena dengan teknologi yang modern, kita lupa untuk pergi dari satu tempat hanya untuk mencari kesenangan pribadi, tapi tidak kita pergi dalam satu tujuan. Untuk apa? Memberitakan kabar baik atau Injil. Nah, ini yang Tuhan ingatkan. Kita sudah di zaman modern, tapi jangan sampai kita lupa tugas sesungguhnya dari gereja. Bukan berfoya-foya, bukan tinggal di tempat, jalan-jalan, rombongan pergi, berwisata, rombongan pergi kemana, tempat-tempat yang indah. Tidak salah. Tapi apakah tujuan itu memberitakan kabar baik, ya, memberitakan Injil, atau hanya sekedar hura-hura? Hanya berkatakan, oh kami mau tur, tapi tur apa? Ya, dan Tuhan inginkan di mana saja kita pergi dan berada, kita belajar untuk membagi kabar baik itu. Karena di seluruh dunia ini, ya, seperti saat ini, manusia sedang kebingungan. Apa sebenarnya yang mereka tunggu saat ini? Kabar baik, berita bagaimana kita akan berhadapan dengan kesulitan, yaitu COVID-19 ini, dengan satu ketenangan. Nah, ketenangan itu kita tidak dapat dengan hal-hal yang seperti kita lakukan waktu yang lalu. Tapi kita robah cara berpikir kita robah cara bertindak kita. Ya, untuk mendapat ketenangan, kalau kita kembali lagi baca, ya, di dalam Matius pasal 28 ayat 19-20, dia katakan, pergilah beritakan Injil, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Ya, dan seterusnya. Kemudian ayat 20 dia katakan, maka aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Penyertaan Tuhan ini bagi siapa? Bagi
kaki atau orang-orang yang mempergi beritakan kabar baik atau Injil. Dan inilah yang perlu kita sadari di hari-hari ini. Kalau saudara ketemu dengan teman-teman, katakan puji Tuhan, Tuhan memberkati Anda. Jangan bilang, apa kabar? Ya, gue serem sekarang. Ada virus corona. Tidak, jangan ucapkan kata itu lagi. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Anda. Nama Tuhan yang kita sebarluaskan, nama Tuhan yang kita bagikan, nama Tuhan yang kita tinggikan dan muliakan. Karena itu indah. Di mata Tuhan indah. Bukan kita cerita dari sini, oh ini berita ini menakutkan. Itu bisa. Tetapi ketika satu berita dengan berita yang lain kita ceritakan, nah itu akan numpuk menjadi satu ketakutan dan kita sendiri yang bingung. Tapi kalau kita katakan, puji Tuhan, Yesus hidup, ya, percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong kita, maka kita akan mendapatkan pertolongan Tuhan. Inilah yang saya ingin sampaikan, ya, bahwa keindahan hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Beritakan kabar baik itu, beritakan Injil itu, ceritakan kebaikan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berlaku buruk dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa buat pemberitaan firman Allah. Bapa sorga, hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan akan memberkati setiap telinga yang mendengarkannya. Biar dia taruh di hatinya dan dia praktekkan apa yang dia sudah dengar. Supaya dia akan mendapatkan pertolongan, kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidupnya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.